Halo, perkenalkan nama saya Sinti Laisina. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses dalam sistem terdistribusi. Teman-teman, sebelum kita masuk untuk mengenal lebih dalam tentang proses dalam sistem terdistribusi, kita harus tahu dulu apa itu proses. Jadi proses adalah pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya yang memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu hasil. Proses dalam sistem terdistribusi ini ada 3. Yang pertama thread, yang kedua client server, yang ketiga agen. Pertama itu thread. Thread ini adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Untuk thread ini tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Kemudian ada multi-thread. Multi-thread ini adalah kemampuan untuk menjalankan beberapa thread pada waktu yang bersamaan, yang masing-masingnya itu mengerjakan task atau tugas yang berbeda-beda dalam satu program. Keuntungan dari multi-thread ini juga ada responsi, ada berbagi sumber daya, ada ekonomis, dan juga ada utilisasi arsitektur multiprosesor. Di sini ada jenis-jenis multi-thread. Yang pertama many-to-one model. Many-to-one model ini dia akan memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Kemudian yang kedua itu ada many-to-many model. Many-to-many model ini dia multiplexes banyak user level thread itu yang mengarah ke kernel thread yang jumlahnya itu lebih kecil atau sama banyaknya dengan user level thread. Kemudian kita masuk ke client server. Teman-teman, client server ini adalah klien yang mengirim permintaan ke server atau menerjemahkan pesan, kemudian dia akan berusaha untuk memenuhi permintaan itu. Kemudian di sini ada anatomi suatu program server. Yang pertama-tama dia akan menanti permintaan server, kemudian dia akan melaksanakan banyak permintaan pelayanan pada saat yang bersamaan. Kemudian dia akan mendahulukan klien yang memiliki prioritas lebih tinggi atau VIP. Setelah itu dia akan memulai dan melaksanakan aktivitas pekerjaan di background, dan dia selanjutnya dia akan menjaga agar sistem tetap selalu bekerja, dan terakhir dia akan jumlahnya itu semakin besar. Kemudian yang berikutnya itu agen. Software agen adalah entitas perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugasnya secara mandiri. Selanjutnya software agen ini nantinya disebut sebagai agen saja. Agen bisa memiliki ide sendiri mengenai bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu atau agenda tersendiri. Agen yang tidak berpindah ke core time itu akan disebut sebagai stationary agen. Kemudian software agen ini diklasifikasikan sebagai yang pertama desktop agen, yaitu agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan personal komputer atau PC, dan dia akan berjalan di atas suatu operating system atau OS. Kemudian ada internet agen. Internet agen ini yaitu agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan internet, yang melakukan tugasnya itu untuk memanage informasi yang ada di internet. Kemudian bahasa pemrograman yang dipakai untuk tahap implementasi dari software agen ini sangat menentukan keberhasilan dalam implementasi agen sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi karakteristik bahasa pemrograman yang baik untuk implementasi software agen itu ada 4. Yang pertama object orientedness, kemudian platform independence, yang berikutnya itu communication capability, dan juga security. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.